Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isai Rawanto. NIM saya 4242349. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai pembuatan aplikasi penjualan sederhana menggunakan Visual Basic 2012 dan menggunakan database MySQL. Yang pertama-tama kita buka Exam, aplikasi Exam, lalu kita nyalakan Apache dan MySQL. Setelah itu kita langsung saja membuat database-nya. Caranya langsung ke localhost database phpMyAdmin. Setelah masuk ke database phpMyAdmin, lalu kita buat database dengan 4 table dan 1 view dengan nama table persis seperti yang saya tunjukkan. Lalu kita cek kolom tabel barang, ya, nama tabel barang, jenis, tipe datanya, itunya sama seperti ini. Terus tab konsumen, ada ID konsumen sebagai primary, nama konsumen, varchar, alamat, nomor HP, dan status. Lalu ada ke tabel penjualan. Kita lihat strukturnya ada nomor nota, tanggal transaksi, jumlah barang, total harga, lalu kode barang. Dan yang terakhir ada tabel user. Tabel user di sini ada ID user, username, password, akses, dan nomor HP. Lalu yang kita akan membuat sebuah view, yaitu view transaksi. Ya, transaksi yaitu begini. Caranya menggunakan ya seperti ini. Kita membuat view. Lalu langsung saja kita buka Visual Studio 2012-nya. Karena saya sudah jadi saya akan menjelaskan langkah-langkah step awalnya. Yang pertama kita buat form. Pertama kita buat 4. Kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu ada 7 form. Yang 5 itu form Windows, yang 1 form MDI parent, yang 1 lagi form login form. Jadi kita mulai dari form 1. Form 1 di sini ada ada 1, 2, 3, ini harus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 button dengan caption button. Caption ya teman-teman, bukan nama buttonnya. Captionnya koneksi, tampil data, tambah, edit, dan hapus. Lalu di sini adalah 5 label dan 5 text box. Nah, label pertama label kode barang, kedua nama barang, ketiga jenis barang, yang keempat item. Ini disesuaikan dengan database yang tadi saya buat. Lalu di sini ada data grid view yang sudah diubah nama menjadi data supplier. Lalu yang codingan desain form 2 kurang lebih sama. Ya seperti ini. Ini cuman bedanya di labelnya itu menyesuaikan nama database. Yang pertama yang form pertama itu untuk database untuk tabel barang, yang kedua untuk tabel user, yang ketiga untuk tabel konsumen, lalu yang selanjutnya ini adalah tabel transaksi. Lalu kita pertama-tama harus membuat fungsinya dulu. Cara membuat fungsinya di modul. Untuk menginstall modul,
untuk menambahkan modul tinggal klik kiri saja Windows Application lalu add, lalu di sini ada modul, klik saja, nanti akan keluar modul dan langsung masuk ke dalam sebuah codingan. Ini awalnya kosong ya, karena emang saya sudah menambahkan agar tidak ribet. Lalu saya akan langsung saja, ada beberapa fungsi di sini akan saya langsung jelaskan. Yang pertama ini import, untuk mengimpor MySQL, oh ya teman-teman, sebelum kosong kalian harus mempunyai add. Nah ini referensinya, nah harus mempunyai ini MySQL, namanya apa lupa gitu, intinya harus punya ini harus ditambahkan ya, reference. Nah kalau berhasil ditambahkan, di sini ada di MySQL data reference. Lanjut lagi ke codingan ini, yang modul 1 itu, ini nama modulnya modul 1. Ini ada beberapa variabel 1, 2, 3, 4, 5. Variabel pertama koneksi sebagai MySQL connection, untuk mengkonekkan MySQL. Ini variabel untuk adaptor, data adaptor sebagai data adaptor untuk MySQL. Yang ketiga data tabel, yaitu sebagai data table. Yang keempat perintah sebagai MySQL command. Yang keempat baca sebagai untuk membaca data MySQL. Yang pertama adalah kita bikin function untuk mengkoneksikan Visual Studio ini ke dalam database. Langsung ini caranya, langsung bikin sub ke koneksi, lalu koneksi sama dengan new MySQL collection, yaitu ini server, nama servernya localhost, usernya biasanya pasti root, passwordnya kalau kosong nggak ada passwordnya kosongin aja, kalau ada diisi password. Lalu nama databasenya, tadi kan nama databasenya database toko. Lalu kita kasih sintak lagi untuk membuka koneksinya. Ini try catch, ini untuk menangkap sebuah error. Ketika ada error pasti akan mengeluarkan message. Yang kedua ada subtampil. Subtampil ini sebuah function untuk menampilkan data dari tabel ke data grid view. Caranya seperti ini, subtampil, lalu parameternya ada nama tabel sebagai tipe datanya string, lalu parameter data sebagai untuk data grid view-nya. Ini MySQL adapter sama dengan new MySQL data adapter. Lalu ini ada komen MySQL-nya select bintang from, lalu dan nama tabelnya, koneksi, lalu data tabel sama dengan new MySQL tabel, data adapter sama dengan data adapter titik fill data tabel, lalu ada data source sama dengan data tabel untuk menampilkan data di grid view. Setelah sub tampil, lalu ada sub CRUD, yaitu untuk mengedit, menambah, menghapus sebuah data pada sebuah tabel. Ini codingannya seperti ini, atau fungsinya seperti ini, yaitu sub function dengan parameter SQL insert, lalu perintah dan command, ini parameternya koneksi, lalu perintah dieksekusi. Ketika eksekusinya berhasil, maka akan keluar MSG box berhasil tersimpan datanya ya. Lalu ada subgrid V ini agar sebuah data yang dikirim
dari text box. Ini kan tadi kan di sini di sini kan ada text box. Agar datanya ini dikirim dan berhasil masuk ke data grid view, maka ini fungsinya seperti ini. Ini agak ribet sih sebenarnya, cuman ya seperti inilah yang saya bisa. Sub data grid view, parameternya kolom 1 sampai 5, lalu ada tampilan sebagai data grid view nya, lalu tag kolom 1 sampai 5 sebagai text box. Lalu ini codingannya if row index or else, ya seperti ini codingannya. Setelah membuat ini, kita langsung ke codingan form 1, 2, sama 3 nya. Form 1, 2, sama 3. Setelah lalu kita klik dua pada salah satu tombol. Nah, lalu ini tombol button klik untuk membuka koneksi. Caranya call buka koneksi. Ini call untuk memanggil sebuah function. Seperti tadi, memanggil sebuah function buka koneksi untuk membuka koneksi dari MySQL ke Visual Studio-nya. Lalu ini ada call tampil. Ini memanggil sebuah function untuk menampilkan sebuah data ke dalam data grid view. Lalu yang ketiga ini ada call CRUD insert into TP barang values. Nah, ini sebuah CRUD memanggil sebuah function bernama CRUD untuk menginput data ke database dari Visual Studio 2012. Ya, codingannya seperti ini. Lalu ini itu untuk agar kalau mengisi data nih, kalau mengisi data ke dalam sini misalnya, kalau setelah mengisi data ke sini lalu klik tampil, lalu klik tambah, setelah data tersimpan, lalu di sini text box-nya kosong, langsung kosong kembali. Ketika tidak diisi seperti ini, maka nilainya masih masih ada inputan tadi. Intinya ini sebuah metode untuk membersihkan sebuah value yang telah diinputkan di dalam text box. Lalu ada button 4 itu untuk mengupdate. Button 4 itu digunakan untuk update, sama menggunakannya function growth, tapi beda dalam parameternya. Parameternya beda. Kalau tadi insert into, sekarang update TP barang, set nama barang sebagai text box 2, jenis barang sebagai text box 3, item sama dengan text box 4, harga sama dengan text box 5, di mana kode barang sama dengan text box 1. Ini button perform click untuk mengauto agar ketika button klik di 4, lalu button klik auto klik, button 2 auto klik tanpa harus mengkliknya kembali. Lalu ini ada data subdata ini agar ketika data grid view-nya diklik, lalu data kolom pada data grid view-nya lari ke dalam text box. Caranya call grid view itu fungsi memanggil function grid view. Ya, ini parameternya seperti ini. Lalu yang terakhir ada sub button 5 untuk menghapus data. Cara fungsinya masih sama pakai group, cuman ini delete from where, kode barang delete, dimana kolom topik kolom pada tabel barang
patokannya itu primary key-nya ya, kode barang. Ini sama seperti yang saya jelaskan seperti tadi. Nah, ini kurang penting aja, hapus ya. Nah, form pada tabel tabel user sama tabel konsumen kurang lebih sama. Ini sama seperti ada button 5 dan codingannya pun sama seperti codingan tadi yang CRUD nih, yang form 1, yang form untuk tabel barang. Cuman bedanya teman-teman di sini bedanya ini ada button di button 3, 4, 5 sama di data user cell click-nya. Bedanya di mana teman-teman? Bedanya di di parameternya. Parameter sama, insert, cuman into tabelnya berbeda. Kalau tadi kan ke tabel barang, sekarang ke tabel user. Ini pun sama. Ini kolom-kolomnya juga, ini textboxnya masih sama seperti yang tadi, cuman ini passwordnya diganti sesuai dengan kolom pada tabel barang. Ini sama, ini juga sama. Ini yang beda cuman ini nama data grid view-nya. Ingat ya teman-teman, nama data grid view-nya. Terus ini disesuaikan dengan nama kolom pada tabel. Form 3 pun sama. Form 3 pun sama begini. Cuman beda sama tadi, disesuaikan saja dengan nama tabel, terus nama kolomnya. Intinya begitu teman-teman. Karena videonya kepanjang, kita lanjut ke part 2 saja.